Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Rasanya seperti melihat hal terlucu di dunia. Cui Chang'an, kepala klan yang memegang kekuasaan keluarga Cui, tersenyum dan mencondongkan tubuh ke depan. Tao Qianqiu, Ran Tianfeng, dan lainnya saling memandang, merasa bahwa tawa itu sangat keras dan tidak nyaman. Suyi mengulurkan tangannya dan menggosok ujung alisnya, diam-diam berpikir dalam hatinya, tampaknya sejak reinkarnasinya, pengkhianat Bim telah bertindak atas namanya sendiri. Jika tidak, murid Bim tidak akan pernah melakukan hal konyol dan absurd seperti itu. Tao Qianqiu mendengus dingin dan berkata, "Patriark Cui, apa maksudmu?" Cui Chang'an tersenyum dan berkata, "Saya mungkin sudah mengerti niat Anda, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, itu adalah keturunan lampu hantu yang mengambil sarkofagus, dan itu benar-benar dalam keluarga Cui saya. Dan itu tidak akan pernah diserahkan kepadamu untuk diambil." Kata-kata acak memiliki kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kekuatan, bantu keluarga Cui untuk menyelesaikan bencana. Bukankah Cui Patriarch tidak mau membantu bahkan hal kecil ini? Mata orang-orang kuat di pengadilan pedang Senyu dan Ran Tianfeng semuanya beralih ke Cui Chang'an. Menurut pendapat mereka, semuanya sudah dikatakan, dan jika Cui Chang'an menolak lagi, dia tidak akan menghadapi Master Pedang Xuan Jun. Jangan beri muka pada Lord Bim. Apakah layak untuk menekan keluarga Cui saya untuk memiliki orang-orang penting atas nama patriark Anda? Kata-kata ini tanpa ampun dan menghina. Tao Qianqiu dan yang lainnya tercengang dan tidak dapat dipercaya. Tidak ada yang mengira bahwa patriark klan Cui yang bermartabat akan mengubah wajahnya ketika dia mengubah wajahnya. Cui Chang'an meletakkan cangkir teh dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ini adalah hantu, bukan gurun yang besar. Saya menyarankan Anda untuk sedikit lebih terkendali dalam hidup dan pekerjaan Anda, agar tidak mempermalukan nenek moyangmu." Wajah Tao Qianqiu muram, dan dia ditegur karena malu. Melarutkan malapetaka tadi malam, Anda dapat membuat Zun bertemu dengan kapal hantu misterius di kedalaman laut yang pahit, dan hidup dan matinya tidak pasti. Dalam keadaan seperti itu, jika Anda menunggu dengan saya lagi. Pop! Sebuah cangkir teh pecah ke tanah, mengganggu kata-kata lelaki tua itu, menyebabkan semua orang yang hadir melompat. Kata-katanya nyaring, dan aura pembunuhan memenuhi aula. Semua orang menjadi pucat, kaget, dan marah. Semua orang menyadari bahwa percakapan terputus. "Pergi!" Tao Qianqiu menarik napas dalam-dalam, wajahnya membiru, dan dia berjalan pergi. Yang lain mengikuti. Sampai mereka dievakuasi, Cui Chang'an bangkit dari kursi dan berkata dengan sedikit gugup, "Paman Su, kamu tidak akan menyalahkanku karena melakukan ini, kan?" Suyi, yang telah menonton dari pinggir, berkata dengan santai, "Itu hanya badut kecil, tidak apa-apa jika kamu membunuh mereka. Namun, tidak buruk bagimu untuk melakukan ini. Bimal ingin menemukan keturunan sarkofagus dari lampu hantu, dan tujuan utamanya adalah untuk menentukan hidup dan matiku." Omong-omong, Suyi menghela nafas. Karena kejadian ini, tuan orang tua buta itu, tuan dari peti mati darah, telah menderita, dan saya tidak ingin keluarga Cui Anda terlibat. Cui Chang'an berkata dengan sungguh-sungguh, "Paman Su, keluarga Cui saya tidak peduli dengan ini." Suyi memikirkannya sebentar, dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu bisa pergi denganku." Berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah ke arah orang luar. "Paman Su, mau kemana?" "Pembunuhan." Cui Chang'an terkejut, dan matanya langsung berbinar. Di luar kota Valet, Tao Qianqiu dan rombongannya dengan cemberut melangkah ke kapal harta karun dan hanyut. Cui Chang'an itu terlalu arogan. Seseorang tidak bisa menahan amarahnya lagi dan berkata dengan marah, "Kenapa keluarga Cui tidak hancur dalam bencana tadi malam?" Seseorang menggertakkan gigi dan tampak pucat. "Tuanku, aku yakin keturunan lentera hantu yang mengambil sarkofagus masih ada di rumah keluarga Cui." Ran Tianfeng tiba-tiba mengeluarkan suara. Tao Qianqiu terkejut, "Benarkah?" Ran Tianfeng mengangguk dan berkata, "Metode saya, mencari roh dan melihat kebenaran, dari sekte dunia bawah surgawi adalah yang terbaik dalam menangkap nafas dan jejak para biksu.
Saya menemukan orang tua buta itu. Segera. Dan kali ini setelah kita memasuki rumah Cui, aku langsung memperhatikan nafas lelaki tua buta itu. Begitu kata-kata ini keluar, semangat semua orang terangkat. Tao Qianqiu berkata dengan dingin, "Cui Chang'an, lelaki tua itu, berani membohongiku tentang masalah ini terlalu penuh kebencian. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Seseorang bertanya. Tao Qianqiu terdiam. Ziluo City adalah wilayah keluarga Cui. Dengan kekuatan orang-orang ini, mustahil untuk merampok orang dari keluarga Cui. Tapi jika kamu pergi seperti ini, bagaimanapun juga, dia tidak akan mau. Pada saat ini, kapal harta karun sepanjang 100 zang yang terbang di bawah langit tiba-tiba bergetar dan berhenti di udara. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar, "Tuan, seseorang menghalangi jalan di depan." Memblokir. Tao Qianqiu dan yang lainnya tanpa sadar melihat ke kejauhan. Bukankah ini junior yang berdiri di samping Cui Chang'an ketika dia berada di keluarga Cui? Seseorang berkata dengan terkejut. Tiba-tiba, Tao Qianqiu dan yang lainnya juga bereaksi, dan mereka tidak bisa menahan kerutan. Karakter alam roda roh muncul di sini, apa yang harus dilakukan? Rekan Taois, mengapa kamu? Ketika dia melihat sosok tinggi itu, ekspresi Ran Tianfeng berubah. Terakhir kali saya mengatakan bahwa Anda melakukan sesuatu untuk orang lain, saya menyelamatkan hidup Anda. Saya pikir Anda akan berubah, tetapi sekarang tampaknya Anda benar-benar mengecewakan saya. Di lautan awan yang jauh, Sui berbicara dengan tenang. Ran Tianfeng tampak tidak yakin untuk beberapa saat, dan berkata, "Rekan Taois, Anda dan saya memiliki posisi yang berbeda. Bahkan jika Anda berbelas kasih, tidak mungkin bagi saya untuk mengubah posisi saya." Ketika Tao Qianqiu mendengar ini, dia tidak bisa menahan keningnya. "Teman Ran, apakah pria kecil ini datang untukmu?" Ran Tianfeng berbisik, "Tuan, ini cerita yang panjang, saya." Tao Qianqiu menyela, "Katakan saja, apakah dia datang untukmu?" "Tidak, saya di sini untuk kalian semua." Di kejauhan, Sui berjalan menuju lautan awan. Berjalan santai lebih baik daripada berjalan di taman. "Mungkinkah keluarga Cui bermaksud mencegahku pergi?" Seorang lelaki tua jangkung berjubah merah menyala berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang bergidik dan melihat sekeliling tanpa sadar. "Saya sendiri sudah cukup untuk berurusan dengan Anda." Sui berkata dengan acuh tak acuh. "Namun, untuk mencegahmu melarikan diri, aku meminta Cui Chang'an untuk datang juga, dan sekarang aku akan tetap dalam kegelapan." Namun, kecuali Anda melarikan diri, dia tidak akan pernah campur tangan. Komentarnya jujur dan jujur. Hanya saja, Tao Qianqiu dan yang lainnya penuh dengan wajah luar biasa. Seorang pemuda di alam roda roh, mengancam akan membunuh mereka? Selain itu, mereka khawatir akan melarikan diri dan membiarkan Cui Chang'an datang ke formasi? Tao Qianqiu dan yang lainnya telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka mengalami hal yang keterlaluan. Pada saat ini, Cui Chang'an, yang sosoknya tersembunyi di pegunungan dan sungai yang jauh, tidak bisa menahan senyum pahit. Paman Su, seperti sebelumnya, tidak menyembunyikan niatnya sama sekali ketika dia melakukan pembunuhan. Namun, postur seperti itu tidak diragukan lagi yang paling kuat dan mendominasi, dan tidak repot untuk memainkan trik konspirasi apapun. Ketika memikirkannya, sosok Cui Chang'an muncul, berdiri di kejauhan, muncul di bidang penglihatan Tao Qianqiu dan lainnya. Ada keributan di kapal harta karun, dan keributan terdengar. Tidak ada yang menyangka bahwa Cui Chang'an benar-benar ada di sini. "Patriark Cui, apa maksudmu?" Wajah Tao Qianqiu muram. Tapi Cui Chang'an berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan panik, aku tidak akan ikut campur dalam pertempuran ini. Adapun apakah kamu dapat pergi hidup-hidup hari ini, itu tergantung pada kemampuanmu." Beberapa kata membuat Tao Qianqiu dan yang lainnya menyadari bahwa apa yang dikatakan Sui sebelumnya adalah benar. Karakter roda roh, untuk menghadapi semuanya. Ini tidak diragukan lagi terlalu konyol, sehingga Tao Qianqiu dan yang lainnya tidak bisa mempercayainya sama sekali. Hanya Ran Tianfeng yang tahu betapa kuatnya Sui dan berbisik, "Semuanya, jangan meremehkan rekan Tao itu, dia adalah
Tao Qianqiu mendengus dan menyela, tidak peduli seberapa kuat seorang biksu spiritual, di mata generasi saya, apa perbedaan antara ayam dan anjing? Yang hadir lainnya mengangguk. Menurut mereka, yang paling mengerikan adalah Cui Chang'an. Pada saat ini, Su Yi telah melangkah ke tempat yang berjarak 100 kaki dari kapal harta karun, dan dia tidak repot-repot memperhatikan hal-hal lain dan langsung mulai. Angkat tangan kananmu, cubit jarimu menjadi pedang, dan tebas. Boom! Di bawah langit, energi pedang sepanjang 1000 meter muncul. Tao Qianqiu dan yang lainnya menyipitkan mata, dan mereka menjadi semakin terpana. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pemuda di alam roda roh begitu berani melakukannya secara langsung. Apa perbedaan antara ini, Dot dan kematian? Aku datang. Seorang pembudidaya alam roda roh Dzogchen dari pengadilan pedang Senyu berteriak keras, bangkit dari kapal harta karun, mengangkat tangannya dan mengorbankan pedang dao perak, dan membunuhnya dengan kejam. Saat berikutnya, boom! Pedang perak di tangannya semua dilebur menjadi jus dan diuapkan. Ekspresi Tao Qianqiu dan yang lainnya berubah, dan baru saat itulah mereka menyadari kengerian pedang Qi Qianzhang yang tampaknya sederhana. Aktif! Boom! Selanjutnya, terdengar ledakan yang menghancurkan bumi. Pembangkit tenaga listrik yang muncul bersama Tao Qianqiu kali ini, selain Ran Tianfeng, ada juga 7 pembangkit tenaga listrik dari pengadilan pedang Senyu. 2 dari mereka adalah kaisar, dan 5 lainnya adalah biksu spiritual. Meskipun Tao Qianqiu dan yang lainnya menghindari pukulan ini, sosok mereka sangat malu, dan mereka semua berantakan. Ini adalah kekuatan yang dapat dimiliki oleh seorang kultivator dari alam roda roh. Sialan! Di dalam asap dan debu, terdengar teriakan marah. Tao Qianqiu dan yang lainnya pucat dan membunuh. Sebelumnya, mereka tidak memperhatikan Su Yi sama sekali, tetapi siapa sangka bahwa pemuda di alam roda roh inilah yang membunuh mereka secara mengejutkan. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa lelaki tua berjubah merah dengan basis kultivasi di tahap awal Rana Xuanzao tidak pernah memblokir pedang ini, tetapi lengan kanannya langsung dipotong. Ini membuat Tao Qianqiu dan yang lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ini. Dari kejauhan, ketika dia melihat pemandangan ini, Cui Chang'an hanya bisa terkesiap. Tadi malam, dia menyaksikan Su Yi memegang pedang Qingning, membunuh kuartet. Tapi pada saat itu, Su Yi menggunakan kekuatan Taoisme di kehidupan sebelumnya. Sekarang berbeda, Su Yi hanya mengandalkan kultivasinya sendiri, menebas kapal harta karun dengan pedangnya dan dengan mudah memotong lengan seorang kaisar di tahap awal alam Xuanzao. Bagaimana Cui Chang'an tidak terkejut? Tuanku, saya katakan sebelumnya, bahwa kekuatan tempur sesama Taois tidak boleh diremehkan. Suara Ran Tianfeng rendah, dengan sedikit kepahitan, dan berkata, pada awalnya, dia mengalahkanku hanya dengan kultivasi fase roh. Semua orang gemetar. Sebelum melakukannya, jika Ran Tianfeng mengatakan ini, mereka pasti tidak akan percaya. Tapi sekarang, mereka mau tidak mau mempercayainya. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Wajah Tao Qianqiu pucat pasi. Ran Tianfeng. Set, desir. Desir. Cahaya bersinar selama 9 hari, gunung dan sungai sedih. Ini adalah energi pedang yang penuh dengan arti, Yuanji, bagaimana bisa kekuatan seperti itu menjadi biasa? Boom! Tao Qianqiu memobilisasi pedang Dao, menyalakan cahaya pedang guntur yang mengerikan, aura kehancuran mengamuk seperti badai, kekosongan hancur, dan awan di 10 arah runtuh. Ia memiliki kesempurnaan Taoisme pada tahap awal alam Xuanzao, dan ia bertanggung jawab atas alam Xuanzao yang lengkap. Ia hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap tengah alam Xuanzao. Segera setelah dia mulai, dia menunjukkan keterampilan kendo yang sangat kuat. Boom! Pedang terbanting seperti guntur, menghancurkan sepotong energi pedang emas dalam satu gerakan. Anak ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Pada saat yang sama, Ran Tianfeng dan 2 kaisar lainnya dari pengadilan pedang Senyu juga dibunuh oleh pedang Qi. Meskipun mereka telah melakukan yang terbaik, mereka masih terlihat kerdil. Adegan ini membuat Tao Qianqiu dan para kaisar tercengang.
Siapa yang berani percaya bahwa seorang pemuda di alam roda roh, sendirian, dapat mengguncang keempat kaisar mereka? Monster macam apa ini? Sebelum mereka sempat bereaksi, Sui telah membunuhnya lagi. Sejak awal di alam fase roh, dia mampu mengalahkan Kaisar Roh Api Es di Aula Mengpo dengan pedang, dan mengalahkan Kaisar aliran pemurnian tubuh seperti Ran Tianfeng. Dan sekarang, dia telah memasuki alam roda roh, dan semua makna mendalam dari jalan telah diintegrasikan ke dalam makna mendalam Yuanji yang belum pernah terlihat di zaman kuno. Boom! Dunia ini dalam kekacauan, gunung dan sungai runtuh, dan semuanya berubah menjadi abu. Dari kejauhan, bahkan jika Sui menghadapi empat kaisar, dia masih memiliki kekuatan yang tak tertandingi, seperti Dewa Pedang yang datang ke dunia. Meskipun Tao Qianqiu dan yang lainnya penuh dengan kejutan di hati mereka, bagaimanapun juga, mereka adalah kaisar yang telah mengalami badai dan pertempuran selama bertahun-tahun. Saat Anda melakukan tembakan penuh, satu persatu menunjukkan banyak pengalaman bertarung. Atau aktifkan harta rahasia tingkat kaisar, atau gunakan metode penembus surga, bekerja sama satu sama lain secara diam-diam, dan bunuh dunia hingga langit dan bumi menjadi gelap, matahari dan bulan membosankan. Yang membuat mereka ngeri adalah jika mereka adalah kaisar dari alam yang sama, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka berempat untuk bergabung. Tidak tahan dengan serangan Sui. Pemuda alam roda roh ini terlalu kuat. Pada saat itulah Tao Qianqiu dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa Sui, seorang pemuda di alam roda roh, berani mencegat mereka sendirian. Mengapa Cui Chang'an memutuskan untuk tidak ikut campur, dan masuk begitu saja dari kejauhan. Pada saat ini, Sui menjadi semakin bahagia. Baginya, hal yang paling sepi di jalan kultivasi adalah dia tidak dapat menemukan lawan yang layak. Dan sekarang, berbeda. Boom! Hao sepertinya Tianhe telah membobol banknya. Cui Chang'an, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, mau tak mau terkejut. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan tempur Sui yang sebenarnya setelah reinkarnasinya. Namun, berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat dan menantang Taoisme yang harus dibangun di jalan spiritual untuk menjadi seperti Sui, begitu tirani sehingga dia bisa melintasi ranah duel dengannya. Raja. Bahkan dengan 1/4, itu masih tidak merugikan. Selama bertahun-tahun sejak zaman kuno, Cui Chang'an belum pernah mendengar tentang biksu spiritual manapun yang dapat melintasi jalan kekaisaran dan menaklukkan kaisar. Tapi saat ini, keajaiban yang mustahil dipentaskan di depan matanya. Tidak heran Paman Su memanggil Daoxing yang tak terkalahkan di kehidupan sebelumnya, dan dia memilih reinkarnasi untuk dibangun kembali. Ternyata dia telah menemukan jalan yang lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Cui Changxin terkejut. Aku tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya Taoisme dan kekuatan yang akan dimiliki Paman Su ketika dia sekali lagi memulai perjalanan kaisar. Jeritan ketakutan terdengar di kejauhan. Cui Chang'an mengangkat matanya dan melihat bahwa lelaki tua berjubah merah yang telah mematahkan lengan kanannya sebelumnya, dipenggal oleh energi pedang, tubuhnya terkoyak, dan darahnya seperti air terjun. Seorang kaisar telah jatuh. Cui Chang'an bergumam. Dibandingkan dengan pertempuran yang Su Yi bunuh di kota Ziluo tadi malam, apa yang terjadi di depannya tidak diragukan lagi lebih mengejutkan. Flash hari ini, 10 film. Ah! Jeritan mengerikan terdengar. Pada saat ini, Tao Qianqiu dan Ran Tianfeng juga terluka. Sebagai perbandingan, Ran Tianfeng terluka parah, dan tubuhnya dipenuhi bekas pedang berdarah, dan hampir tidak ada tempat yang utuh. Bandingkan keduanya dan buat penilaian. Cui Chang'an membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa lagi menggunakan kata-kata untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Ini mimpi, saya khawatir saya tidak bisa memimpikannya gambar yang luar biasa. Hah? Tiba-tiba, mata Cui Chang'an sedikit menyipit, dan dia melihat Tao Qianqiu berubah menjadi cahaya berdarah dan melarikan diri ke kejauhan. Jika aku membiarkanmu melarikan diri, wajah apa yang akan aku miliki untuk melihat Paman Su? Cui Chang'an mendengus. Dia menghilang begitu saja dan mengejarnya. Rekan Taois, sebelum saya mati, dapatkah Anda memecahkan keraguan di hati saya?
Pada saat yang sama, dalam menghadapi pembunuhan Su Yi, Ran Tianfeng, yang sudah terluka parah, menjadi serak. Katakan. Su Yi berbicara dengan tenang. Saya ingin tahu, rekan Taois. Siapa itu? Ran Tianfeng menatap Su Yi, seolah-olah dia tidak tahu jawabannya, dia akan mati, dan dia tidak akan mengistirahatkan matanya. Su Yi sedikit mengernyit dan berkata, pertanyaan ini sangat penting. Dia mengira Ran Tianfeng akan menanyakan beberapa hal lain, seperti mengapa dia ingin menghentikan mereka dan sebagainya. Siapa yang pernah berpikir bahwa apa yang ingin diketahui Ran Tianfeng hanyalah identitasnya? Saya telah berlatih selama lebih dari 4.300 tahun, dan telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Saya belum pernah mendengar orang yang luar biasa di dunia sebagai sesama Taois. Pada saat ini, Ran Tianfeng benar-benar menyerah, dan matanya penuh dengan fanatisme, menatap Su Yi, dan suaranya menjadi tergesa-gesa, berkata, bagi saya, melihat sesama Taois seperti melihat keajaiban Tao yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jika saya bisa mengetahui identitas rekan Taois saya juga bisa mati. Damai pikiran. Su Yi berkata, nama saya Su Yi. Su Yi. Mata Ran Tianfeng dipenuhi dengan kebingungan. Ini adalah nama yang tidak dikenal. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia memanggilku Master Pedang Xuanjun. Su Yi terdengar acuh tak acuh, dengan sedikit emosi. Seolah disambar petir, mata Ran Tianfeng sedikit melebar, dan dia tidak tahu apakah itu karena dia terlalu ketakutan atau karena dia terlalu terangsang, dan seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Dan ekspresinya mengejutkan, terpana, dan tidak bisa dipercaya. Pada akhirnya, semuanya berubah menjadi kelegaan yang tak terlukiskan. Saya di langit, beruntung sekali. Dia bergumam. Suara masih bergema. Energi pedang menembus alis Ran Tianfeng. Tubuhnya berdesir menjadi abu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.